Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Senang sekali kita kembali dalam program Indahnya Ramadan yang selalu menemani Anda di santap sahur Anda selama sepanjang 30 hari. Setiap hari hadir pukul 3.30 sampai 4.30. Nah, ini kita akan angkat tema yang sebenarnya sangat sering sekali ditanyakan oleh pemirsa dan juga para jamaah di sini, yaitu fikih seputar puasa. Nah, ini saya menampung beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tampung, yang ini sebenarnya malu-malu nih Ustadz Yai Haris Hakam dan juga Ustadz Abu Somad. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tampung beberapa hari kemarin yang titip ke saya untuk ditanyakan langsung ke Ustadz dan juga Kiai Haris Hakam. Nanti juga para jamaah boleh bertanya nanti ya. Nah, yang pertama langsung saja, ini masih sekitar fikih puasa. Saya ke Ustadz Abu Somad terlebih dahulu. Ustadz, apa sih sebenarnya tanda-tanda orang ketika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Fadhal Ustadz. Dalam tafsir Al-Quranil Azim, nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata beliau, tidak ada orang yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tandanya adalah ada perubahan. Sebelum puasa marah-marah. Setelah puasa alhamdulillah karena udah shopping baju baru nggak marah lagi. Sebelum puasa bakhil. Setelah puasa dia tahu hakikat makanan itu ternyata 2-3 teguk air, 2-3 butir kurma habis. Dia jadi orang yang pemurah karena sudah merasakan lapar. Ada seminar lapar internasional, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pesertanya kenyang. Nggak menghasilkan apa-apa. Islam tidak mengajarkan lapar menurut etimologi, terminologi. Lapar langsung rasakan. Sebelum dia puasa, dia orangnya lalai sholatnya. Tapi setelah puasa menjadi on time. Orang Indonesia ada yang mengatakan tidak tepat waktu. Buktinya orang Indonesia semua tepat waktu, khusus di bulan puasa, terlebih lagi waktu buka puasa. Lalu kemudian sebelum puasa orangnya amat sangat mudah tersinggung bicara aib orang lain. Tapi setelah puasa ketika ada yang mengajak dia bicara aib orang lain, stop, saya sedang puasa. Nanti habis buka puasa kita teruskan. Bicara. Nah, jadi ada perubahan-perubahan dan perubahannya itu tidak temporer. Perubahannya tidak limited. Perubahan yang betul-betul berubah karena Allah SWT. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita ada perubahan ke yang lebih baik insyaAllah. Amin, amin. Demikian Ustaz Sufyan. Baik, terima kasih Uas. Saya berikutnya ke Kiai Haris Hakam. Ada pertanyaan juga yang ditampung ke saya. Yai, ini batalkah puasa jika melihat aurat secara tak sengaja? Ini hukumnya seperti apa nih Yai? Silakan Yai. Melihat aurat orang. Iya, lihat aurat orang. Iya. Kalau lihat aurat sendiri nggak batal ya? Baik, terima kasih izin Tuan Guru. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, termasuk melihat aurat orang lain tidak sengaja, dan itu pernah terjadi pada sahabat Nabi itu, ya kalau tidak salah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nggak apa-apa, itu rezeki. Tapi kalau kita nengok lagi, balik lagi baru berdosa. Karena jadi perbuatan refleks itu tidak dihukumkan. Ya, refleks itu gerakan yang tidak diinginkan. Bahkan di dalam sholat, orang yang lata, kalau dia terkaget gitu, nggak batal sholatnya karena itu refleks. Jadi dia baru batal ketika dia mengatakan sesuatu itu bil qasdi, ada maksudnya. Nah, oleh karena itu sama dengan pertanyaan ini, maka bisa jadi ya sebenarnya yang semacam itu termasuk yang ma'fun anhu, yang dimaafkan. Baik, terima kasih Yai Haris. Nah, ini pasti mewakili pertanyaan dari ibu-ibu dan juga para ibu-ibu juga yang ada di rumah. Ini bagaimana cara mengkodok puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Fadhal Ustaz Abdul Somad. Faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir,
fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti di hari yang lain. Jadi bagi bapak ibu yang sakit di bulan suci Ramadan, tapi ada juga ini kiai sakitnya siang aja, malam sehat. Bagi yang sakit atau musafir jarak qasar salat, menurut Ustadz ini 82, 85, saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili 88,9, lengkapkan aja jadi 890 biar mudah ngingatnya. Wali Songo. Nah ini maka dia boleh diganti di hari yang lain, di Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa karena tua renta atau karena sakit yang tidak ada obatnya sampai mati sakit terus. Bukan hanya di Ramadan sakit. Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit. Fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah. Sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, satu harinya berapa, kali 10 hari, 20 hari, 30 hari, bayarkan ke fakir. Ke fidyatun ta'amu miskin, bayarkan ke miskin. Nah, ibu hamil dan menyusukan anak ini masuknya ke kelompok pertama atau kelompok kedua? Enggak ada. Karena enggak ada itulah maka ulama berijtihad. 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ibu hamil dan menyusui cukup bayar fidyah saja. Pendapat yang kedua mengatakan ibu hamil dan menyusukan anak qadha saja tanpa fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapat dalam mazhab Syafi'i, ini yang saya amalkan, ini yang saya pakai. Kenapa Ustadz sebutkan 3-3? Supaya nanti kalau ada Ustadz lain yang ceramah, tahu, oh dia berarti pakai pendapat ini. Tapi Ustadz Somad lebih cenderung pendapat yang ketiga. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, kata dokter, ibunya insya Allah sehat. Tapi anaknya ini, janinnya, kalau ada unsur lain dari dirinya, yaitu unsur janinnya, bayinya, anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang lagi, agak unik pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Kalau dia tidak puasa karena dirinya saja, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka kena qadha dan fidyah. Kalau bisa diingat yang saya sampaikan ini, alhamdulillah. Kalau tidak bisa diingat, sudah ada dalam bentuk tertulis. Saya kumpulkan fatwa para ulama, judulnya 30 fatwa seputar Ramadan. Download gratis PDF, cari di www.google.com. Like and subscribe. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, ini masih banyak sekali pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini. Tentunya ini seputar fikih puasa atau fikih Ramadan. Banyak sekali para jamaah yang siap dengan pertanyaan-pertanyaan karena ini sehari-hari kita lakukan khususnya selama 30 hari ke depan di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami di Indahnya Ramadan, insya Allah nanti kita akan kembali lagi. Usai jeda. Mari Ustadz silakan. Ibadah puasa itu kalau harus suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, nggak ada yang kuat puasa. Allah sudah ukur, maka itu tidak dipersyaratkan di dalam orang berpuasa.